warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Eka, mahasiswa ilmu pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini aku nggak sendirian loh, aku bersama dengan Bapak Didik Joko Nugroho. Beliau ini adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang Bawaslu Corner. Nah, buat kalian yang penasaran apa sih itu Bawaslu Corner, tetap stay tune di podcast Bawaslu Menyapa episode 2. Halo Pak Didik, halo, bagaimana baik, kabarnya? Baik, sehat. Baik, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Oke. Gimana Pak? Dengar-dengar tanggal 17 Mei kemarin Bawaslu Corner tuh baru saja diresmikan ya Pak oleh Bupati Bantul langsung. Iya, jadi kemarin tepatnya tanggal 17 Mei ya. Iya. Bawaslu Corner yang letaknya di Perpustakaan Bantul itu diresmikan secara resmi oleh Bupati Bantul, kemudian ada Ketua Bawaslu DIY, kemudian juga ada pimpinan cabang BPD DIY cabang Bantul. Diresmikan dan cukup meriah Mbak Eka acaranya, kayak gitu. Wah, kita beri selamat dulu ya teman-teman untuk tim dari Bawaslu Bantul yang sangat keren ini. Ya, terima kasih. Oh ya Pak, menjawab pertanyaan dari teman-teman nih. Kan banyak yang nggak tahu Bawaslu Corner tuh sebenarnya apa sih Pak, dan sejarahnya tuh bagaimana. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Iya, baik, terima kasih Mbak Eka. Jadi Bawaslu Corner ini kita inisiasi atau kita buat dalam rangka untuk kemudian mendekatkan masyarakat terhadap Bawaslu ya. Iya. Jadi di Bawaslu Corner ini kita mengumpulkan semua dokumen, semua literasi, semua buku, semua video gitu ya, berkaitan dengan masalah demokrasi dan pengawasan pemilu. Nah, Bawaslu Corner ini kita harapkan ke depan ini menjadi tempat ya, menjadi pusat informasi, pusat literasi berkaitan dengan demokrasi, berkaitan dengan politik, berkaitan dengan pengawasan kepemiluan yang ada di wilayah Bantul maupun yang ada di Indonesia. Begitu Mbak Eka. Dan apa aja sih Pak kira-kira yang pengunjung bisa dapatkan kalau mereka itu berkunjung di Bawaslu Corner ini gitu? Iya. Ketika pengunjung nanti datang di Bawaslu Corner ada banyak hal yang kemudian didapatkan. Pertama tentu nanti para pengunjung bisa mendapatkan buku-buku ya, literatur yang literatur itu merupakan literatur berisi tentang masalah demokrasi, masalah pemilu, masalah pengawasan pemilu, dan juga tentang politik. Kemudian ada juga nanti pengunjung Bawaslu Corner juga akan mendapatkan atau memperoleh informasi berkaitan dengan laporan-laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Bantul. Terakhir, laporan yang kami sajikan di dalam Bawaslu Corner adalah laporan pengawasan pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2024 yang lalu. Kemudian pengunjung nanti di Bawaslu Corner juga bisa menyaksikan ya, menonton ya video pengawasan yang dilakukan oleh para pengawas, jajaran pengawas kami, baik itu di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten, pada saat melakukan pengawasan di KPU, pada saat melakukan pengawasan tahapan pemilu, termasuk pada saat pengawasan kampanye, pengawasan logistik, itu ada di Bawaslu Corner. Itu beberapa hal informasi yang ada di dalam Bawaslu Corner. Oh iya Pak, apakah dengan adanya buku-buku dan juga galeri-galeri foto yang ada di Bawaslu Corner ini cukup untuk mengedukasi masyarakat Pak? Apakah nanti masyarakat tuh perlu mengikuti mungkin kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Bawaslu Corner? Baik, Mbak Eka. Jadi berkaitan dengan informasi yang tersedia di Bawaslu Corner, tentu kami ke depan tentu pasti akan melakukan proses penyempurnaan. Tapi menurut kami, informasi yang ada di Bawaslu Corner itu, baik itu buku-buku, baik itu laporan, foto maupun video gitu ya, itu sudah bisa menggambarkan proses pemilu, proses pengawasan pemilu yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bantul.
Bantul. Dan Mbak Eka, yang penting juga nanti di dalam Bawaslu Corner ini tidak hanya ada buku, ada laporan, ataupun ada galeri foto, tapi di situ juga ada foto booth ya. Oh iya. Foto booth, yang foto booth itu nanti bisa para pengunjung perpustakaan bisa melakukan foto selfie di situ gitu ya, dengan melakukan kampanye-kampanye yang ada ya, yang disediakan oleh Bawaslu, misalnya terkait dengan gerakan anti politik uang, terkait dengan aktivitas pemilih pemula gitu kan, itu semuanya ada. Nanti pengunjung itu bisa melakukan foto di foto booth yang tersedia di Bawaslu Corner. Begitu Mbak Eka. Oke Pak, sangat menjawab sekali ya Pak. Iya, iya, iya. Nah, ini kan sekarang kan lagi eranya efisiensi ya Pak, di mana semua instansi itu sedang keterbatasan anggaran. Tapi Bawaslu Bantul ini dengan kerennya bisa mendirikan Bawaslu Corner gitu. Nah mungkin ada tipsnya Pak gitu, atau gak sedikit bocoran lah ya. Oke, ya. Baik Mbak Eka. Jadi memang benar yang disampaikan oleh Mbak Eka ini. Kita sedang mengalami proses efisiensi ya. Yeah. Saya kira kebijakan pemerintah termasuk di Bawaslu juga begitu. Tapi tentu efisiensi anggaran ini tidak menyurutkan ya semangat kita untuk kemudian memberikan yang terbaik untuk Bawaslu. Salah satunya melalui Bawaslu Corner. Nah, Bawaslu Corner ini memang bagian dari hasil kolaborasi Mbak sebenarnya. Hasil kolaborasi dengan beberapa pihak ya, tentu ada pemerintah daerah Kabupaten Bantul, terkhusus Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul yang punya tempat ya, yang kita tempati sebagai Bawaslu Corner ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ya. Kemudian juga kolaborasi kita selain dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan BPDDI cabang Bantul. Kebetulan ya ada kepedulian yang sama Mbak ya, dengan Dinas Perpustakaan, dengan BPD berkaitan bagaimana kemudian kita semua meningkatkan literasi masyarakat Bantul, khususnya terkait dengan masalah pemilu dan demokrasi. Nah, kepedulian yang sama ini kemudian kita kolaborasikan, kita wujudkan dalam bentuk Bawaslu Corner itu. Itu sedikit bocoran ya. Berarti berdirinya Bawaslu Corner ini menggandeng beberapa stakeholder ya Pak? Iya, iya. Sangat keren sekali ya teman-teman. Kemudian yang terakhir nih Pak, apa sih Pak harapannya untuk Bawaslu Corner ini ke depannya gitu? Iya, tentu kami sangat berharap keberadaan Bawaslu Corner ini menjadi pusat ya, pusat informasi, pusat edukasi, pusat literasi. Pertama terkait dengan demokrasi ya. Demokrasi itu tidak muncul secara tiba-tiba Mbak. Betul Pak. Ya kan, demokrasi tidak muncul secara tiba-tiba. Kefahaman masyarakat Bantul terkait dengan proses demokrasi tidak muncul 5 tahun sekali, tapi harus dibangun pelan-pelan, mulai dari sejak dini. Nah, kami sangat berharap Bawaslu Corner ini menjadi ruang edukasi, ruang literasi. Bagi siapa? Tentu kami sangat berharap bagi masyarakat Bantul. Spesifiknya lagi bagi siapa? Bagi generasi muda, Mbak. Ya, bagi generasi muda, bagi anak-anak muda, bagi pemilih pemula ya. Pemilih pemula ini sangat penting untuk kemudian kita berikan edukasi sejak awal tentang pentingnya proses demokrasi yang bersih, pentingnya proses demokrasi yang sehat ya. Bagaimana pemilu itu bersih, bagaimana pemilu itu sehat ya. Dan saya kira kita sangat berharap nanti melalui Bawaslu Corner ini menjadi ruang bersama, menjadi ruang kolaborasi, menjadi ruang untuk belajar bagi teman-teman, bagi generasi muda, bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Bantul. Begitu harapannya, Mbak Eka. Sangat bagus sekali ya teman-teman penjelasan dari Bapak Didi ini. Mungkin ini kan banyak masyarakat Bantul yang ragu untuk datang ke Bawaslu Corner gitu ya Pak. Mungkin Pak Didi bisa memberikan ajakan untuk masyarakat Bantul untuk datang ke Bawaslu Corner. Monggo Bapak, silakan. Terima kasih Mbak Eka. Ya, kami mengajak kepada seluruh masyarakat Bantul dimanapun Anda berada, mari ramaikan, kunjungi Bawaslu Corner yang terletak di Perpustakaan Kabupaten Bantul, tepatnya di depan Polres Bantul. Nah, Senin sampai hari Sabtu ya, Bapak Ibu semua, para warga Bantul, Senin sampai hari Sabtu
warga Bantul bisa mengunjungi Bawaslu Corner. Silahkan berkunjung, silahkan memanfaatkan, mengoptimalkan apa yang ada di Bawaslu Corner. Kami tunggu kehadiran para warga Bantul semuanya. Terima kasih kepada Bapak Didik telah bersedia menjadi narasumber kita di podcast Bawaslu Menyapa episode 2. Akhir kata, saya Eka dan narasumber kita Bapak Didik pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di podcast Bawaslu Menyapa episode 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan.